Salam jumpa dan salam kenal dalam struktur bangunan bentang lebar online. Saya Enrico Nirwan Histanto yang akan menjadi dosen dalam mata kuliah ini. Ya, mata kuliah SKBBL online memiliki kode ARS 183-32504 dengan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan membahas yang pertama adalah definisi struktur untuk bangunan bentang lebar, di mana memiliki bentang 15 meter minimal atau lebih ya. Lalu jenis-jenis sistem struktur bangunan bentang lebar, kita akan mengenal tentang ragam material yang akan digunakannya, logika penyaluran beban, integrasi sistem struktur dengan fungsi bangunannya, konsekuensi bentuk, dimensi struktur, detail-detail struktural, dan metode pembangunannya. Ya, kita akan belajar bersama dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kuliah dan 2 ujian. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkenalan awal struktur bangunan bentang lebar. Kita akan belajar tentang definisi dan sejarahnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang macam struktur bangunan bentang lebar bagian pertama, yang terdiri dari truss, space truss, dan space frame. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang macam struktur bangunan bentang lebar bagian 2, tentang tenda, kabel, dan membran. Yang keempat, kita akan belajar tentang pengantar material dan dimensioning SKBBL, yang isinya adalah belajar tentang atap, dinding, fondasi, serta perhitungan dasarnya. Yang kelima adalah menggambar proyeksi bangunan bentang lebar sederhana. Kita akan belajar menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang keenam, studi kasus bangunan bentang lebar yang lebih mendalam. Kita akan membedah bangunan nyata. Sebagai contoh, kalau ini adalah sebuah bangunan, kita akan membedah dari bagian atap, dinding, dan alasnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat maket studi sederhana dalam pertemuan ke-7, mana teknik membuat maket dari barang-barang bekas. Sebagai contoh, kita menggunakan lidi, ya, lidi dan lem tembak saat ini. Lalu untuk mengukur, kita akan melakukan ujian dalam UTS. Selanjutnya ada material bambu untuk bangunan bentang lebar. Ya, kita akan belajar macam-macam bambu apa saja, sifat-sifat bambu, dan sambungan-sambungannya. Lalu kita dalam pertemuan 10, kita akan belajar tentang beban angin dan gempa pada bangunan bentang lebar, permasalahan apa saja yang ditimbulkan dan solusinya. Selanjutnya, sistem bangunan bentang lebar itu terdiri dari apa saja, yaitu sistem air bersih, air kotor, air hujan, listrik, dan AC dan genset. Selanjutnya, pertemuan ke-12 kita akan mendesain bangunan bentang lebar mandiri, yaitu dengan menggunakan material bambu ya. Dalam hal ini merupakan praktek mandiri dari para mahasiswa untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu pertemuan ke-13 ada analisa struktur bangunan bentang lebar, di mana mengenal tentang teknik konstruksi dan pentahapan bangunan. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada sebuah maket, kita akan melihat bagaimana mahasiswa dapat mengerti bangunan dimulai dari fondasi sampai ke bagian struktur atapnya ya. Lalu selanjutnya adalah kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang masa depan struktur bangunan bentang lebar, apa yang akan terjadi dengan bangunan di masa depan, aplikasi program apa saja yang dapat diterapkan untuk merancang SKBBL. Lalu pertemuan ke-15 kita akan belajar tentang kesimpulan dan penerapannya, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memperoleh manfaat yang nyata ya. Lalu sebagai hasil akhir adalah UAS ya, ujian akhirnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa dalam setiap perkuliahan yang terdiri dari 2 kali 50 menit untuk perkuliahan online, yang dilanjutkan dengan 2 kali 60 menit tugas mandiri, dan 2 kali 50 menit untuk belajar mandiri di tempat masing-masing dalam hal membaca buku ataupun artikel. Sehingga diharapkan perkuliahannya walaupun hanya 2 SKS dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.
Ya, lalu untuk bobot nilai yaitu kuis 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Ya, selanjutnya kita akan melihat apa yang diharapkan dari learning outcome mata kuliah SKBBL online ini. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama mendeskripsikan secara umum sejarah, ciri, dan sifat bangunan bentang lebar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam struktur dalam SKBBL. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung sederhana struktur dalam SKBBL. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggambar teknik dan membuat maket sederhana. Ya, jadi sebagai gambaran bahwa mata kuliah SKBBL online merupakan pengantar yang ditujukan untuk mahasiswa tidak hanya arsitektur tetapi terbuka juga untuk mahasiswa lain yang minimal sudah lulus semester 4 ya. Jadi cocok untuk semester 5 ke atas, di mana mata kuliah ini merupakan pengantar dan berbeda dengan mata kuliah reguler yang hanya khusus untuk anak arsitektur, yaitu SKBBL reguler. Ya, jadi mata kuliah ini merupakan pengantar yang dibuat secara menarik dalam bentuk workshop, belajar secara ilmu, secara pengetahuan, dan praktek, sehingga mahasiswa yang ikut diharapkan dapat lebih terbuka dan menambah skillnya. Untuk daftar pustaka, ini diambil 4 buku yang dapat dijadikan pegangan dalam kita berkuliah, dan kita akan mencari juga sumber-sumber dari YouTube, dari Pinterest untuk mendukung contoh-contoh nyatanya. Oke, demikian untuk pengantar. Terima kasih. Bye.